Selamat pagi Ibu. Pagi Ibu. Perkenalkan, saya Bina Cipra yang akan melayani Ibu pada pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan konseling sadari. Apakah Ibu pernah mendengar sadari, Bu? Tidak Bu. Oh, sadari itu Bu singkatan dari periksa payudara sendiri. Di mana periksa payudara sendiri itu sangat penting bagi perempuan Bu, karena periksa payudara sendiri untuk mencegah atau mendeteksi dini adanya kanker payudara secara dini. Di mana banyak penyakit payudara atau kanker payudara yang terjadi pada setiap perempuan di seluruh Indonesia, bahkan sampai seluruh dunia. Dikarenakan Bu, di sini setiap perempuan jarang sekali untuk memeriksakan payudaranya secara dini. Mereka mengetahui bahwa mempunyai kanker payudara itu setelah stadium tinggi seperti stadium 3 atau stadium 4. Dan mereka sudah merasakan bahwa adanya tanda-tanda gejala yang mereka rasakan. Sebenarnya Bu, kanker payudara itu sudah ada pada tubuhnya, tetapi mereka tidak mengetahui karena masih di stadium 1 dan mereka belum tahu bagaimana cara periksa payudara sendiri untuk mendeteksi dini payudara tersebut. Di sini periksa payudara sendiri yang Ibu gunakan adalah cermin. Ibu harus menggunakannya di depan cermin sesudah mandi atau sebelum mandi, tetapi dengan waktu 3 kali dalam setahun. Jika Ibu lupa, bisa Ibu melakukannya pada setiap 1 minggu setelah haid. Mengapa setelah haid? Karena saat haid payudara Ibu mengalami sakit dan tidak bisa kita untuk memeriksakan payudara kita. Dan tambahannya adalah lotion untuk kita melakukan pemeriksaan mendeteksi apakah ada benjolan atau tidak di payudara. Apakah kita bisa melakukan pemeriksaan payudara Bu? Bisa Bu. Baiklah Bu, kita akan melakukannya di depan kaca ya Bu. Terlebih dahulu Ibu harus membuka pakaian Ibu terlebih dahulu. Setelah itu, mari kita melakukan gerakan yang pertama ya Bu. Di depan cermin, dengan tangan Ibu lurus seperti ini. Lalu Ibu lihat apakah payudara Ibu simetris atau tidak. Lalu kita menggerakkan badan kita ke kiri dan ke kanan. Pertama ke kiri dulu ya Bu. Ayo Bu. Kita sambil lihat kaca ya Bu, apakah simetris atau tidak. Lalu kita lihat lagi Bu, puting susunya tertarik ke dalam atau tidak Bu. Oke, balik lagi. Nah, langkah selanjutnya kita harus menarikkan. Langkah selanjutnya Bu, kita harus menaikkan tangan kita ke atas seperti ini. Lihat Bu, apakah payudaranya ada yang puting susunya tenggelam. Lalu lihat apakah ada benjolan. Lalu kita lihat kembali ya Bu, perbedaan kiri dan kanan. Kita mulai dari kiri ya Bu. Kiri, kita lihat kaca. Apakah ada perbedaan, ada kelainan. Lalu ke kanan ya Bu. Lalu kita lihat lagi, lalu kembalikan lagi ke depan kaca. Lalu turunkan tangan Ibu. Kemudian langkah ketiga, kita taruh tangan kita di pinggang. Lalu kita mencondongkan badan kita ke depan secondong mungkin. Lalu kita lihat payudara kita apakah ada yang mengalami perbedaan di kaca. Dan lihat juga dengan kiri dan kanan. Kita lihat dari kiri ya Bu. Kiri Bu. Lihat di kaca ada perbedaan atau tidak. Lalu ke kanan ya Bu. Tidak ada perbedaan ya Bu. Lalu setelah itu kita tegakkan badan kita, tetapi tangan kita tetap di pinggang. Setelah itu kita akan membongkokkan badan kita ke depan, menundukkan badan kita ke depan.
dan biarkan payudara menggantung biarkan Bu payudara Ibu menggantung supaya kita mengetahui apakah cairan itu keluar ASI atau tidak. Seperti misalnya Bu, ada nanah yang keluar pada payudara kita. Lalu kita tegakkan badan kita ya Bu. Sudah, kita luruskan badan tangan kita ya Bu, samping. Lalu kita menaruhkan tangan kanan kita di sebelah kiri. Lalu kita meraba dari pundak kita ya Bu hingga ke dada kita. Apakah ada merasakan bengkak? Lalu sebaliknya ya Bu, apakah kita merasakan ada bengkak atau kita merasakan nyeri? Lalu setelah itu keringkan tangan. Sekarang kita lakukan di atas tempat tidur ya Bu dengan berbaring. Ya Bu. Bu, kita menggunakan lotion ya Bu. Setelah itu kita gosok di telapak tangan kita. Lalu tangan kanan Ibu di bawah kepala seperti bantal. Lalu tangan sebelah kiri memijat tangan payudara sebelah kanan dengan 3 jari. Lalu dipijat dari luar ke dalam searah jarum jam, lalu hingga ke dalam seperti lingkaran mobil Bu. Lalu sudah sampai puting susu, baru kita tekan puting susunya. Lalu sebaliknya Bu, tangan kiri seperti bantal dan tangan kanan melakukan pemijatan. Caranya sama dengan melingkar seperti obat nyamuk dan searah jarum jam. Lalu terakhir tekan puting susunya. Lalu baiklah Bu, pemeriksaan atau konseling pada sadari telah selesai. Ibu bisa melanjutkan di meja ya Bu. Baik Bu, dalam konseling periksa payudara sendiri hari ini telah selesai. Boleh bertanya Bu? Boleh Bu. Pemeriksaan payudara dengan sendiri untuk mencegah apa ya Bu? Mencegah kanker payudara Bu. Itu dilakukan pada saat kapan ya Bu? Setelah haid Bu, 1 minggu setelah haid, dan dilakukan setelah mandi Bu. Lalu gerakan apa saja yang bisa dibuat dalam pemeriksaan payudara sendiri Bu? Pertama itu Bu, tangan lurus. Kemudian saya melihat apakah payudara saya sama atau tidak. Kemudian saya mengangkat apakah ada tarikan atau benjolan atau nyeri. Kemudian tangan saya berada di pinggang dan mencorongkan ke depan untuk melihat apakah ada tarikan atau benjolan. Dan kemudian lurus kembali dan melihat apakah simetris atau tidak. Kemudian menundukkan ke depan dan biarkan payudara bergantung sendiri untuk melihat adanya cairan atau tidak. Setelah itu saya bisa melakukannya di tempat tidur menggunakan lotion, di mana tangan satunya berada di atas kepala seperti bantal, satunya lagi memijat seperti arah jarum jam, melingkar seperti anti nyamuk, dan bisa dilakukan kepada payudara satunya lagi Bu. Baiklah Bu, dari konseling dan periksa payudara sendiri, Ibu telah mengerti. Baiklah Bu, terima kasih Bu. Ya Bu.